Film bermula pada tahun 10 Juli 1940 di sebuah kota kecil bernama Castello, di mana pada hari ini ada gerilya perang Italia Part 2. Seorang pemuda puber bernama Renato yang baru mengenal kenikmatan duniawi mendapat hadiah sepeda baru dari ayahnya. Renato tampak sangat senang dengan mendapatkan sepeda baru itu. Karena hanya dengan sepeda baru itu ia kini dapat bergabung dengan geng sepeda pada masanya. Hingga melintaslah tokoh utama kita bernama Malena. Bocil-bocil pun memandangi setiap langkah Malena terpana dengan kecantikannya. Bocil-bocil ini dengan bersusah payah terus mengikutinya kemanapun wanita itu pergi. Walaupun dengan terengah-engah mereka terlihat sangat puas memandangi wanita premium stok terakhir tersebut. Inilah Malena, wanita tercantik di kota kecil Castello. Setelah kejadian itu, Renato jadi gelisah selalu memikirkan Malena. Ia rela bolos sekolah agar bisa pergi ke halaman rumah Malena untuk melihat momen yang diimpikannya. Renato juga mencuri celana ayahnya agar ia terlihat lebih dewasa untuk Malena. Karena di Italia, kalau seorang lelaki masih menggunakan celana pendek, itu masih dianggap bocil. Dan hanya dengan menggunakan celana panjang seorang pria di sana bisa dianggap sudah dewasa. Ayah Renato yang mengetahui kabar dari tingkah laku anaknya terlihat sangat marah dan memarahi habis-habisan Renato. Namun Renato yang sedang terbuai dengan Malena tak memperdulikan hal itu dan kini ia juga mempunyai kebiasaan baru, yaitu pergi untuk mengintip Malena siang malam hanya Malena dan Malena. Hingga ada suatu momen Renato melihat Malena yang sedang berdansa sembari memeluk sebuah foto. Menurut informasi yang Mimin dengar, Malena adalah istri dari seorang pria militer. Namun suaminya sedang ditugaskan untuk perang gerilya. Dan oleh karena itu ia merasa sangat kesepian sendirian. Keesokan harinya Renato pun pergi ke toko piringan musik dan mencari lagu yang sama persis dengan lagu favorit Malena. Kira-kira buat apa ya? Ternyata buat bahan pelengkapnya untuk melepaskan penat. Dengan memandangi foto majalah dan diiringi lagu tersebut, Renato pun mulai senam 5 jari hingga membuat kasurnya berdenyut dengan kencang. Kembali ke Malena dengan kecantikannya membuatnya selalu menjadi pusat perhatian. Dari bapak-bapak yang terobsesi memperkaosnya, sampai ibu-ibu komplek yang sering membicarakan Malena takut suaminya tergoda dengan wanita premium stok terakhir tersebut. Renato yang terus mengikuti Malena kemanapun ia pergi sempat memikirkan kalau Malena ini bukan wanita yang baik-baik. Saat ia pergi ke sebuah rumah menemui om-om. Nampak di sini hati Renato begitu hancur. Dan keesokan harinya pun ia mengetahui fakta yang mengejutkan. Bahwa ternyata om-om yang sering disamperin oleh Malena tersebut adalah ayah Malena yang tak lain guru bahasa Inggris Renato dan kawan-kawan. Dengan itu Renato yakin bahwa Malena adalah wanita yang baik. Hingga di suatu hari yang cerah, pusat pemerintahan memberitakan bahwa salah satu anggotanya yang bertugas matoi dalam medan perang, yang tak lain adalah suami dari Malena. Bukannya berduka, bapak-bapak di sana terlihat begitu bersemangat karena adanya janda baru yang semlehoi. Renato yang penasaran pun pergi ke rumah Malena, namun nampak sepi tak berpenghuni. Dan saat Renato pergi ke rumah ayah Malena, ia melihat wanita premium stok terakhir itu sangat bersedih. Renato pun memberanikan diri untuk mendekat dan mengingatkan Malena agar mau menunggunya sedikit lebih dewasa agar Joniku lebih berurat. Tapi itu hanya halusinasi saja. Sejak kematian suami Malena, Renato lebih protektif kepada semua orang. Ia tak segan-segan meludahi minuman pria yang sedang membicarakan Malena. Bahkan mengencingi tas ibu-ibu kompleks yang sedang menggosip tentang wanita idamannya tersebut. Tak sampai di sana, Renato juga pergi ke gereja untuk memohon sebuah doa agar Tuhan yang dipercayainya mau menjaga Malena untuk Renato kecil agar tumbuh dewasa dahulu. Dan kalau udah dewasa, Joniku sudah siap, ucap Renato. Namun hari terus berlalu, seperti biasa Renato terus mengawasi gerak-gerik Malena. Dan kini ia melihat decang cuters yang menggantung begitu menggoda. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Renato pun segera mengambil salah satunya dan bersemangat membawanya pulang untuk dijadikan bahan.
Renato lebih prepare kali ini, ia menyempatkan untuk melumasi ranjangnya yang karatan agar senyap tanpa suara. Dan akhirnya percolikiawan tak ada yang mengganggu. Malam panjang pun berakhir. Terlihat ayah Renato yang hendak membangunkan dan betapa syoknya pria parubaya tersebut melihat anaknya tidur dengan ninjari hitam di kelapanya dan raut wajah yang begitu semringah. Atas kejadian itu, keluarga Renato pagi itu bertengkar hebat. Ibunya sibuk membakar bahan colikiawan itu, sementara sang ayah sibuk mengajar remaja kecil yang baru mengenal dunia dewasa tersebut. Tak sampai di sana, ayah Renato juga mengurungnya di kamar dan melarangnya untuk bicara dengan saudari-saudarinya. Ibu Renato terlihat mulai cemas karena anaknya tak mau makan, tak mau minum, tak mau mandi, tak mau apa-apa. Bersamaan dengan itu, ayah Renato melihat semua celana anak lanangnya bolong semua. "Ini kelakuan anakmu, tangannya selalu sibuk di balik celana," ucap ayah Renato. Kantongnya dibolongin sambil ngeliatin Malena. Ayah Renato pun memanggil dokter untuk memeriksakan keadaan Renato. Setelah beberapa hari tak makan dan dokter itu mengatakan bahwa Renato sehat walafiat, hanya kurang menghirup udara segar saja seperti itu. Aslinya dia tuh kangen sama Malena. Renato yang telah dibebaskan pun terlihat sangat bahagia dan kembali menjalankan rutinitasnya. Namun setelah beberapa hari ia kehilangan info. Semua nampak berubah. Banyak sekali pejabat-pejabat ladusing-ladusing yang merebut Malena. Dengan saingan-saingan beratnya itu tentu saja membuat Renato pesimis dan sudahlah kena mental. Hingga pada malam hari pun tiba. Seperti biasa, Renato dalam film ini kerjanya cuma ngintipin Malena. Terlihat seorang aparat yang bertamu ke rumah Malena. Melihat adegan itu membuat Renato sangat cemburu. Hingga saat aparat itu keluar dari rumahnya Malena, datanglah seorang dokter gigi yang memarahi aparat itu atas kelancangannya bertamu ke rumah Malena. Dan anjirnya lagi, istri dokter gigi itu juga ikut ke sana untuk memarahi suaminya dan pertempuran pun tak bisa terhindarkan lagi. Sementara itu Renato hanya menikmati pertunjukan membagongkan tersebut. Atas kejadian malam itu, ibu-ibu kompleks semakin geram dengan Malena dan menuduhnya sebagai pelakor. Bahkan istri dari dokter gigi juga membuat laporan ke ladusing setempat yang tentunya saja membuat Malena harus terjerat hukum atas tuduhannya tersebut. Namun dengan didampingi pengacara Sakne, Malena menghadiri persidangan itu hingga akhirnya masalah Malena selesai dari persidangan. Malam pun tiba, nampak pengacara itu sedang berdansa dan berusaha melecehkan Malena atas imbalan jasanya tadi siang di persidangan. Pak pengacara itu tidak mau minta apa-apa, cuma mintanya yaitu aja. Awalnya tentu saja Malena menolak dan memberikan sejumlah uang kepadanya. Namun pria tua itu menolak dan lebih memilih menggagak Malena secara paksui. Renato yang menyaksikan hal itu sangat panas hingga membuatnya terjatuh dari tempat ia selama ini bersantai. Di pagi yang cerah dengan tangan diperban akibat dari jatuh semalam, Renato pergi ke gereja untuk meluapkan emosinya tersebut. Hari pun terus berlalu, terlihat Renato yang terus mengawasi Malena dari kejauhan. Nampak pengacara itu semakin dekat dengan Malena dan tentu saja hal itu membuat Renato sedikit putus asa. Hari-hari Renato di sini terlihat semakin kacau. Jam pelajaran ia disuruh mengerjakan tugas biologinya, namun yang tertulis malah puisi indah buat Malena. Bahkan Renato membayangkan Malena sebagai wali kelasnya dan mengajaknya untuk menikah. Dengan kejadian itu tentu saja membuat Renato sulit menata hidupnya. Dan singkat cerita terlihat Malena yang sedang pergi ke sebuah tempat menemui seseorang pedagang sayur. Dengan kematian suaminya ia menjadi terhimpit ekonomi. Bahkan untuk makan pun susah saat ini. Dan mau tak mau ia meminta bantuan kepada orang-orang yang tertarik dengan kemolekan tubuhnya tersebut hanya untuk mendapatkan segenggam roti. Hingga tiba-tiba pesawat sekutu kembali menyerang kota Castillo ini. Semua warga panik menyelamatkan dirinya masing-masing. Hingga saat penyerangan itu selesai, para warga menemukan ayah Malena telah meninggoy dalam kejadian mengerikan tersebut. Lagi dan lagi Malena harus menghadapi kenyataan yang begitu berat untuknya. Bocah-bocah dajal lagi bela sungkawa, malah sibuk mandangin durian montongnya Malena. Para warga turut bersedih atas hal itu. Terlebih para pria hidung belang yang membisikkan bahwa siap menjamin kehidupan Malena. Setelah kejadian-kejadian yang menimpa Malena, kini ia menjadi wanita barbar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Malena melumuri dengan pernis agar lebih mengkilat dan siap menyambut tamunya. Renato melihat hal itu menangis. Wanita yang dikaguminya kini menjadi mbak-mbak Open OB hanya untuk mendapatkan segenggam roti saja. Bahkan kini Malena juga terang-terangan menawarkan jasa sedot sana-sini sama tentara Jerman atau musuh dari warga Italia tersebut. Sontak hal itu menjadi perbincangan hangat buat warga di sana. Dan Renato yang selalu membayangkan Melana pikirannya ngedrop dan pingsan. Ibu Renato pun membawanya ke tabib dan diklaim bahwa Renato kerasukan setan iblis gaib dari pasukan Jerman. Mereka pun menjalankan sebuah ritual untuk penyembuhan Renato, namun tidak dengan sang ayah. Ia begitu paham apa yang sedang dialami oleh anaknya tersebut, sehingga ia harus mewujudkan apa yang diinginkan supaya anaknya bisa sembuh dan hidup normal seperti biasanya. Ayah Renato dengan percaya diri membawa Renato ke sebuah hotel di mana banyak sekali tersaji semangka premium untuk melepas segel bocil colikiawan tersebut biar nggak pakai tangan terus. Singkat cerita, perang gerilya telah berakhir. Terlihat para warga bersukacita menyambut kemerdekaan ini, namun tidak dengan Malena. Bisa dikatakan ini hari terburuk untuknya. Ibu-ibu komplek yang sudah geram dengan Malena meluapkan emosinya hari ini. Khusus kaum Hawa, kaum Adam gak boleh ikut campur kali ini. Ibu-ibu kompleks itu menghajar Malena habis-habisan di depan umum, bahkan mungkin di tengah-tengah kota. Tak hanya sampai di sana, ibu-ibu kompleks itu membotakkan rambut Malena dan menyuruhnya pergi dari kota Castello tercinta dengan semangkanya yang melegenda. Kepergian Malena tentu saja membuat Renato sangat bersedih. Bahkan Renato juga membuang kaset yang selalu mengiringi percolikiawannya. Hingga beberapa minggu berlalu terlihat pria tanpa lengan datang ke kota Castello. Semua warga heran di sana. Pria ini tak lain dan tak bukan adalah Nino, suami Malena yang dikabarkan telah meninggoy. Ia kembali untuk menemui istri tercintanya. Namun saat ia kembali, Malena telah pergi dan rumahnya telah menjadi penampungan gelandangan alias korban perang. Nino pun pergi ke pusat pemerintahan dan menceritakan hal yang menimpanya. Ia kehilangan lengannya dalam pertempuran dan ditahan di India. Ia juga menderita penyakit malaria di sana, hingga ia harus bertahan hidup bertahun-tahun di sana. Renato yang terus mengikuti Nino sebenarnya ingin mengatakan hal sesuatu kalau istrinya sudah pergi dan gak di sini lagi. Namun ia lagi-lagi gak berani berbicara empat mata, hanya terdiam dari kejauhan memandangi Nino dengan wajah yang begitu melasnya. Karena dia itu berjuang tapi istriku kok malah diginiin. Aku berjuang demi negara tapi istriku harus kelaparan dan Open OB. Hingga saat malam tiba, Nino yang sedang merenung di tengah para gelandangan yang menempati rumahnya pun mendapatkan sebuah surat yang memberitahukan tentang Malena dan keberadaannya sekarang. Tak lain surat itu adalah surat dari Renato. Nino pun bergegas menyusul wanita tercintanya tersebut dan membawanya kembali ke Castello. Melihat kedatangan mereka membuat para warga diam tak dapat berkata apa-apa. Ini adalah berkat Renato. Kini Nino dan Malena telah mendapatkan kehormatannya kembali. Bahkan kini para warga sangat baik kepadanya. Dan film diakhiri dengan ucapan semoga bahagia dari Renato untuk Malena. Seiring dengan itu, Renato kecil menjauh pergi dari kehidupan wanita yang selalu menjadi imajinasinya tersebut. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.